Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin berbicara dulu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkalan Baru, Ibu Asrobianti. Yang saya hormati pengajar praktek atau PP, singkatnya di sini ada Pak Eris Priana bersama kita. Dan yang saya hormati rekan-rekan guru dan TU yang ada di ruangan ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya di sini, Suwarko, hadir di sini sebagai salah satu calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ingin menyampaikan diseminasi saya tentang visi perubahan terhadap program kinerja kita bersama sekolah yang insya Allah akan saya imbaskan pada hari ini. Waktu kita untuk hari ini sesi diskusi kita hari ini kurang lebih 1 jam dari pembukaan sampai penutup. Sebelum memulai acara kita, mari bersama-sama kita mulai acara kita ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru sekalian, di depan itu sudah ada materi yang saya print out. Tapi sebelumnya saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah mengucapkan basmalah, tadi sudah kita selesaikan. Yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah dan pengajar praktek. Yang ketiga adalah memaparkan materi diskusi, yaitu pengantar tujuan diskusi, materi pendahuluan, perumusan kalimat rumpang, dan melihat visi sekolah. Yang keempat adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah, dan terakhir penutup. Baik, kepada Bapak Ibu guru sekalian, tanpa panjang lebar, tanpa basa-basi, langsung kita masuk acara kita pada sesi sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah dan disampaikan oleh pengajar praktik. Kepada Ibu Asrobianti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pekan baru. Nah, Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat ya, bermanfaat bagi individu, bagi guru dan siswa, karena kegiatan ini akan nanti berdampak positif berikutnya gitu. Jadi saya mengharapkan adanya program ini seluruh guru, tidak cuma program guru penggerak, tapi karena kita sudah menjadi guru, itu harus seluruhnya menggerakkan. Ada kata-kata menggerakkan, artinya kita mari kita menggerakkan gitu ya. Nah, tidak hanya dengan program guru penggerak, meskipun banyak di antara guru-guru kita yang masih muda-muda belum menjadi calon guru penggerak. Nah, diharapkan adanya ini nanti termotivasi begitu, termotivasi. Kemudian yang kedua, bangun kolaborasi yang baik, Bapak Ibu. Bangun kolaborasi yang baik antara teman kita, teman guru kita, teman sejawat kita, kemudian dengan peserta didik, itu komunikasi juga. Dan kolaborasi komunikasi yang baik juga. Sehingga apa yang kita ini kan maunya kita, maunya sekolah, maunya dinas pendidikan itu satu, tercapai gitu dengan adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik. Nah, saatnya kita berubah, saatnya kita melakukan satu perubahan yang sudah familiar di kita. Sudah tahun kedua soalnya kita melaksanakan kurikulum merdeka ini, sudah familiar sekali. Dan saya rasa Bapak Ibu yang belum ikut CGP juga sudah familiar dengan kegiatan ini, dengan keadaan ini. Nah, itu kuncinya. Jadi program apapun yang ditontorkan oleh pemerintah, guru itu tetap harus memiliki jiwa sebagai seorang guru, ya termasuk tadi digerakkan gitu
ya. Saja sambutan dari saya. Kegiatan ini semoga bermanfaat, ya. Semoga mendatangkan satu perubahan yang besar bagi siswa kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Asrobianti sudah menyampaikan sambutan. Berikutnya sambutan akan disampaikan oleh Pak Eris Priana. Beliau adalah pengajar praktek untuk saya di SMA Negeri 1 Bangunan Baru. Mungkin profil beliau ini singkat aja, beliau adalah guru di SMK Negeri 1 Kobat, ya, yang ada di Ardal. Penyak, ya maaf, Penyak. Nah, beliau, saya juga belum tahu beliau semenjak saya daftar sebagai calon guru penggerak dan dapat mengajar praktek dengan beliau. Dan alhamdulillah orangnya sangat komunikatif sekali dan mau berbagi dengan kita tentang pengalaman beliau. Beliau juga sudah lulus calon guru penggerak angkatan 6. Boleh dikatakan sangat senior. Karena kami ini angkatan 10. Jadi ada selisih 4 poin dengan beliau jarak tingkatannya itu. Dan beliau sudah termasuk orang yang ya boleh dikatakan mempunyai banyak pengalaman lah pada bidang guru penggerak ini, sehingga beliau dipercaya oleh BGP Provinsi Kepulauan Bangka itu untuk menjadi pengajar praktek bagi kami angkatan 10. Kepada Bapak Eris Priana dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati untuk para Usulan atau kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu apa sih? Kalimat yang perlu dilengkapi. Kalimat yang perlu dilengkapi tentang visi dan misi sekolah kita. Sudah saya catat kemarin visi dan misi sekolah kita yang terbaru. Kami memang Pak beberapa kali kepala sekolah visi dan misinya masih pakai yang lama, tetapi kepala sekolah yang baru visi dan misi kita baru. Nanti ada saya di situ Pak. Sesuai yang disampaikan Bapak Eris dan Ibu Asrobianti, kata kunci yang saya hadirkan di sini adalah kolaborasi. Jadi Bapak Ibu, penting sekali kolaborasi antara kita dengan siswa. Kalau tidak ada kolaborasi yang bagus antara kita siswa, mungkin entah apa yang akan terjadi pada sekolah kita, yang jelas susah sekali bagi kita untuk mencapai visi dan misi yang kita inginkan. Visi dan misi Bapak Ibu, itu berawal dari keyakinan kita tentang apa yang ingin kita capai kepada siswa kita. Visi dan misi di sini juga saya bagi menjadi 3. Kalau versi saya, pertama visi dan misi sekolah. Jadi sekolah itu mempunyai visi dan misi. Dari visi dan misi sekolah itu kita bisa mengadaptasi visi dan misi kelas. Ya, kalau Bapak Ibu mempunyai tanggung jawab seperti Ibu Nadia tentang kebersihan, dia mempunyai visi dan misi lagi yang berbeda. Tetapi tetap merujuk kepada visi dan misi sekolah yang kita tetapkan. Saya sebagai guru matematika mempunyai visi dan misi siswa yang saya inginkan terhadap pelajaran matematika. Jadi visi dan misi tidak hanya terukur dari sekolah saja. Visi dan misi kita miliki juga. Visi dan misi kita terhadap siswa kita di kelas, visi dan misi kita terhadap siswa kita di lingkungan kita, visi dan misi kita terhadap mata pelajaran kita, mau ngapain siswa itu belajar matematika atau belajar ekonomi apa. Jadi visi dan misi itu sebenarnya adalah garapan kita bersama. Bahkan hidup kita ini juga mempunyai visi dan misi. Nah itulah. Jadi tema saya hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nanti saya ada tugas di sini, sedikit aja. Susunan acara. Nah, tujuan yang pertama adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang mendatang. Tentu kita sebagai guru mendidik itu adalah kewajiban dan mempunyai visi. Kalau tidak mempunyai visi, mau ngapain kita mendidik itu kan? Tujuannya hilang. Dan yang paling penting adalah ini adalah dokumentasi bentuk karya pendampingan individu 2 atau PI2, visi dan prakasa perubahan guru penggerak. Oke, materi pendahuluan Bapak Ibu, mungkin sebelum menyampai visi dan misi ada sedikit materi pendahuluan tentang apa sih tentang visi dan misi untuk memperkuat analisis kita, pikiran kita tentang apa itu visi dan misi pribadi kita, kelas kita maupun sekolah kita. Pengertian dan tujuan budaya positif. Nah, ini visi dan misi yang ingin saya angkatkan ini adalah budaya positif. Masih berkaitan dengan kemarin termasuk disiplin positif itu ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi, budaya positif adalah
ada kalimat di sini keyakinan universal. Keyakinan universal ini adalah keyakinan yang disetujui oleh semua suku, agama, ras, bangsa, maupun negara manapun. Misalnya tentang kebersihan. Suku mana yang tidak mempunyai nilai kebersihan? Pasti setiap suku mempunyai standar dan mencintai kebersihan. Kerukunan, menghormati, ya, itu adalah nilai-nilai universal yang diakui di seluruh dunia, tak peduli latar belakang sukunya atau agamanya apa. Jadi itu dianggap nilai universal, nilai yang kita anggap baik bersama. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan proses pendekatan dirinya sehingga murid mampu memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Eris tadi, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan kita ini haruslah bertumpu pada murid. Kalau dalam istilah Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada murid. Tetapi dalam bahasanya kami di calon guru penggerak itu bertumpu atau berfokus pada murid. Karena istilah menghamba pada murid itu seolah-olah ada keyakinan yang tidak membolehkan. Nah, konsep utama budaya positif di sekolah adalah konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif yang kita bahas kemarin dan saat ini, kebutuhan dasar manusia juga sudah dibahas kemarin dan hari ini juga akan kita bahas lagi nanti. Motivasi atau pembatas perilaku manusia, ini penting. Posisi kontrol guru, ini kita ulangi lagi pada pertemuan hari ini. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benalar kritis, dan kreatif. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, isinya sama aja dengan yang di sini. Yang sebelah kanan ini, yang bawah saya tunjuk pakai pointer laser ini penjelasannya. Saya kira Bapak Ibu guru bisa melihat atau membaca di presentasi yang saya print out itu. Disiplin positif. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke materi. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sekali lagi, disiplin positif yang kita tuju di sini adalah kepada murid, tetapi bukan berarti kita sebagai guru tidak bisa belajar atau menggali nilai-nilai dan arti penting disiplin positif bagi diri kita. Karena disiplin positif itu terintegrasi pada diri manusia, baik dia sebagai siswa maupun dia sebagai guru. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki nilai motivasi dalam diri menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, untuk menanam nilai-nilai universal atau kebajikan universal itu, Bapak Ibu, sepertinya kita lah sebagai guru yang mengetahui bagaimana karakter siswa kita secara individu, baik di kelas maupun di sekolah. Ada siswa kita banyak, siswa kita yang sudah mengenai nilai-nilai universal, tetapi bukan berarti mereka terkadang juga hilap, seperti buang sampah sembarangan, mereka juga sholatnya bolong-bolong, ada juga yang cara bertutur kata atau public speakingnya, itu terkadang sama kita itu menganggap diri kita itu sebagai teman, atau menganggap diri kita itu ya sebagai orang kampung, seperti di kampung dialah mempraktekkan cara berbicaranya itu. Nah, itu nanti kita akan telusuri, kita akan gerus apakah itu nilai-nilai seperti itu ternyata mungkin dalam diri kita sendiri sudah ada sehingga mereka meniru kita atau mereka bawaannya dari luar. Nah, dari sinilah nanti dari disiplin positif kita akan melihat apa sih yang ingin kita rubah dari siswa kita. Nah, dari disiplin positif, nah akarnya kita akan menyusun visi dan misi. Kita berada di daerah dengan sukunya yang paling banyak, misalnya ya dari Tanjung, dari Batu Belubang, adalah suku yang itu mungkin daerah banyak nelayan gitu ya, yang mempunyai kultur yang berbeda dengan Melayu, Jawa, Cina juga ada di sini. Sehingga disiplin-disiplin positif berbentuk nilai-nilai universal yang akan kita tanamkan kepada mereka, harus kita mengerti dulu apa sih sebenarnya kita membuat visi dan misi ini kena nggak, sesuai nggak, membangun nggak, atau visi dan misi yang sudah ada, yang sudah bagus, yang sudah kita susun, bagaimana mempraktekannya supaya sesuai dengan harapan kita. Kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, siswa kita bertindak biasanya ada motivasi atau dorongan. Biasanya itu kebutuhan dasarnya. Kebutuhan merupakan dasar
Kebutuhan merupakan dasar manusia, sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 piramid atau segitiga yang menggambarkan kebutuhan manusia. Kita belajar dari yang paling dasar ya, fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini contohnya makan, minum, tidur, pakaian, dan lain-lain. Nah, dari kebutuhan fisiologis ini, kalau sudah terpenuhi, maka kita bisa berbicara kepada kebutuhan yang kedua, yaitu rasa aman. Saya rasa untuk fisiologis ini, siswa kita sudah termasuk semua. Kalau makan, alhamdulillah mereka makan semua paginya. Minum, insya Allah minumnya juga banyak. Tidur, mungkin ada yang kurang tidur, ada yang tidur, tapi itu adalah pribadi mereka yang memutuskan hal tersebut. Pakaian, tidak ada anak kita yang compang-camping, semuanya pakaiannya sama, bagus. Rasa aman, nah ini sudah mulai. Keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Kita kemarin sudah belajar RUUTS untuk tentang bullying kemarin. Nah ini disinilah rasa aman. Ketika rasa aman ini sudah mulai bergejolak, ini kenapa sih rasa aman ini kedua, fisiologis pertama, paling dasar, rasa aman kedua, sosial ketiga, penghargaan kepada aktualisasi diri, semakin puncak semakin sedikit. Nah rasa aman, rasa aman ini sudah ada terpotong ya Bu ya, bagian pada dari fisiologis ini. Nah ini mengecil artinya rasa aman sudah mulai tercukupi, tetapi sudah mulai ada yang tidak merasa aman di sini. Jadi keamanan bila ada siswa itu terancam, dia tidak suka masuk ke sekolah, jangan-jangan dia dibullying atau dia diancam oleh temannya, harus kita identifikasi. Yang berikutnya adalah kebutuhan sosial, yaitu afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Nah, di dalam kelas itu tidak menutup kemungkinan ada circle-circle yang saya bilang kemarin. Jadi, ada siswa itu circle anak Tanjung, ada circle anak Batu Belubang, ada circle anak Chinese, anak Melayu, anak Jawa. Sehingga dari circle itulah, kekeluargaannya itu hanya berdasarkan kesukuan, tidak bersifat universal. Mereka tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menempatkan diri sebagai sosok yang multikultural yang bisa menerima segala macam budaya, bahasa, sehingga di situ tidak menutup kemungkinan terbuka bentrok fisik antar siswa kita kayak tawuran ya. Yang berikutnya adalah penghargaan. Sini sudah mulai sedikit sekali. Penghargaan ini kebutuhan tetapi juga harus dipenuhi. Misalnya pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Jadi anak-anak kita itu sekedar hanya tepuk tangan, kita berikan penghargaan, kata selamat itu adalah penting bagi kita sebagai guru. Karena penghargaan itu akan membuat kebutuhan mendasar mereka itu terpenuhi. Memang penghargaan itu sangat sedikit ya mungkin yang bisa kita berikan saat ini. Nanti kita akan melihat penghargaan, refleksi dari penghargaan, terus restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai kita melihat orang kalau dia salah, kita hukum atau kita berikan konsekuensi atas kesalahan. Tetapi ketika dia berprestasi, tidak pernah kita berikan apresiasi yang baik. Nah, hal seperti itu membuat hati dia terluka, siswa. Jadi antara punishment and reward atau penghargaan dan hukuman itu haruslah berimbang. Jadi tak selamanya kita coreng misalnya siswa kita itu bermasalah, lantas kita hukum atau apa segala macam. Tetapi suatu saat dia berprestasi, misalnya lomba balap motor di kampungnya, ya wajarlah kita berikan penghargaan dari sekolah, sekalipun itu bukan program kita ya, tetapi ada ininya penghargaan dari kita. Dan yang paling puncak adalah aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri, pembunuhan ideologi, dan lain-lain. Biasanya ini adalah kebutuhan yang sangat tinggi ya. Kita lihat siswa kita yang posisinya paling tinggi di sini adalah pengurus OSIS. Nah, itu adalah aktualisasi diri paling puncak yang ada di sekolah kita terhadap siswa kita. Tetapi memang tidak banyak siswa yang mau menjadi pengurus OSIS, apalagi jadi ketua OSIS. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa memberikan ruang gerak bagi mereka untuk mengaktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini harus kita berikan supaya memberikan 5 kebutuhan dasar ini tercukupi bagi manusia atau bagi siswa kita. Nah, Bapak Ibu guru, jadi penting bagi kita untuk memberikan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang kedua, hampir sama dengan motivasi atau pembatas perilaku manusia. Perilaku manusia itu pasti ada motivasi. Dari motivasi itu harus kita batasi ya. Hampir sama dengan pemenuhan kebutuhan manusia pada slide sebelumnya, tetapi di sini kita melihat batasan hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Nah, ini Bapak Ibu ada hukuman yang tunjuk ini identitas gagal ya, hukuman. Identitas yang berhasil atau sukses atau yang membangun disiplin itu ada dua, yaitu sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Ini yang restitusi itu bersifat positif, konsekuensi itu netral, yang negatif itu hukuman. Kita mungkin ini kita sudah menggerakkan beberapa restitusi yang positif, tetapi hukuman yang negatif ini terkadang masih juga kita lakukan, sedikit-sedikit kita lakukan hukuman. Kenapa sih tidak boleh menghukum siswa sekarang? Karena hukuman itu, kita lihatlah dulu sini ya. Itu yang pertama dikatakan di sini bersifat negatif hukuman. Kenapa? Karena mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar atau impas dari kesalahan. Jadi hukuman itu adalah membayaran dia atas kesalahan. Itu mendidik atau enggak, atau menyakiti hati dia atau enggak. Nah, itu perlu kita pikirkan lagi. Yang kedua, dampak pada murid. Murid itu akan marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Oke, kalau cuma segini. Kalau timbul rasa dendam dari mereka, dia menghadang kita di jalan. Berat juga, karena kita ini guru SMA, SMK. Sudah sangat besar mereka ya. Yang berikutnya, kenapa dipandang negatif hukuman yang kita berikan di sekolah? Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi kadang-kadang nilai hukuman itu kita tidak tahu standarisasinya bagaimana. Terkadang kesalahannya kecil, kita beri hukuman yang lebih dari kesalahannya. Karena kita memang bukan penegak hukum. Dan kenapa disebut negatif juga yang terakhir adalah menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Nah, itu sangat menyakitkan ya. Kita sebagai guru mungkin ya dulu pernah melakukan hal seperti itu, yang saya yakin ke depan kita nggak akan pernah lagi ya. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kita identitas yang berhasil, yang disiplin. Tetapi ini disebutkan konsekuensi itu bersifatnya netral, bukan positif ya. Ini akan ada negatif, netral, positif. Nah, netral, kenapa konsekuensi netral? Konsekuensi netral itu nanti kita bisa pahami lah, kita baca dulu sebentar. Yang pertama adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Baru sebatas mencoba, kata-kata di sini. Jadi mencoba itu bisa berhasil, bisa tidak. Maka dianggap netral ya. Yang kedua adalah kehilangan hak. Waktu jeda seorang diri, time out atau penahanan, detention ya. Yang ketiga, sudah diketahui dan masuk akal. Jadi konsekuensi ini sudah diketahui dan masuk akal. Jadi misalnya kita membuat konsekuensi bahwa siswa yang terlambat harus menyapu, membuang sampah, ya. Terus dibuat oleh guru dan murid atau anak. Yang terakhir, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menetapkan konsekuensi. Nah, langsung aja kita bahas yang restitusi. Restitusi ini bersifat positif, hampir sama dengan konsekuensi. Di mana letak perbedaannya, kita lihat ini. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali dan kontrol. Nah, disinilah bedanya antara konsekuensi netral, konsekuensi, restitusi, dan hukuman. Kalau restitusi ini anak itu sudah paham. Jadi termasuk bagian dari konsekuensi. Tetapi konsekuensi yang kita buat adalah bersama mereka. Jadi kita tidak serta-merta membuat ketika kamu terlambat, kamu buang sampah ya. Betul seperti itu. Tetapi restitusi itu lebih bersifat pemahaman antara kita dengan siswa. Kita bicarakan ke mereka, setuju nggak kamu kalau kamu terlambat masuk ke kelas Bapak suruh buang sampah? Oh ya Pak, saya setuju Pak. Oke, kali ini seperti itu ya. Nah, jadi ada komunikasi menentukan konsekuensi. Berbeda dengan konsekuensi murni yang kita buat tadi, tanpa mereka mengetahui, taunya kucuk-kucuk langsung disuruh buang sampah. Sebenarnya sama saja, cuma cara penyampaiannya yang sedikit berbeda. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Dan saya sudah mempraktekkan ini kemarin itu. Saya suruh mereka untuk membuat konsekuensi di restitusi itu di depan buku mereka. Apa-apa segala macamnya itu. Kalau terlambat buang sampah, mereka catat semua segala macam. Dan kalau terlambat, saya cukup bilang, gimana konsekuensi kita, kesepakatan kita kemarin. Pak, buang sampah Pak? Oke, silahkan. Pak, nyapu Pak? Oke, silahkan. Jadi mereka sadar sendiri tanpa harus saya marah-marah, tanpa harus saya nasihati lebih panjang lebar, sehingga saya pun nggak banyak kehilangan waktu, cukup tersenyum. Gimana konsekuensi kita gitu aja ya. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah ini kita undang mereka, kita buat keyakinan kelas kita itu, visi kita nanti di kelas itu.
Fisik kita pelajaran biologi tuh, pelajaran matematika tuh. Bagaimana nanti kalau ada anak terlambat? Dibuat oleh murid atau anak, kita cukup membimbing. Kita sebagai manajer nanti cukup membimbing seperti ini loh konsekuensi, ini loh hukuman, ini loh restitusi. Kita bimbing sama mereka. Nanti mereka sendiri yang buat. Kalau kamu nanti terlambat, nggak mau ngapain kira-kira hukuman dari konsekuensi dari kamu yang akan kamu bangun. Keyakinan kamu terhadap diri kamu sendiri apa? Oh ini sanggup pak, buang sampah segala macam. Sekalipun dia belajarnya kurang, tapi tenaganya oke, kita ya suruh aja lah buang sampah gitu ya. Dia sendiri yang membuatnya, bukan kita bapak ibu. Kita hanya mengarahkannya saja. Menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing, kerangka acuan, berpikir restitusi murid dan anak. Jadi kita itu hanya menguatkan, hanya menyebutkan keyakinan, hanya membimbing mereka. Sebenarnya nilainya itu sudah ada di dalam diri mereka. Nilai-nilai dari universal tadi. Kebersihan itu kan nilai bersama tuh. Ketenangan dalam kelas nilai bersama tuh. Tidak ada ya siswa sebenarnya yang pingin kotor, tidak ada siswa yang pingin ribut di kelas. Kita hanya meyakinkan bahwa universal ini kamu nggak suku dari sini, dari A, suku B, suku C, bahasa ini, bahasa A, bahasa B, bahasa C. Yang jelas nilai universal ini harus kita pertahankan. Kamu nggak boleh sembarangan melanggarnya. Kita udah sepakat. Nah, kita bangun itulah kepada mereka. Pada intinya seperti itu yang ingin saya sampaikan. Oke, berikutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Mungkin nih kita sudah melakukan 5 ini ya Bapak Ibu guru ya. Tapi kita tidak tahu kadarnya mana yang paling banyak ya. 5 posisi kontrol seorang guru. Identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses kontrol diri. Nah, nanti pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang terakhir adalah manajer. Dari kiri ke kanan ini adalah puncaknya, yang paling kanan manajer, yang paling rendah adalah penghukum. Mungkin ini ya, dulu kita pernah berperan dari 5 ini, yang mana wallahu a'lam bishawab, hanya Bapak Ibu guru yang bisa menjawabnya. Sekali lagi ada kaitan dengan slide sebelumnya, itu ada motivasi. Motivasi adalah guru berbuat, guru berkata, hasil kalian dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampak pada murid. Oke, kita bahas yang paling rendah Bapak Ibu sebagai penghukum. Coba lihat ini. Dikategorikan sebagai identitas gagal. Nah, ini posisi kontrol kalau kita sebagai penghukum dipastikan kita itu gagal. Ya, ini bukan saya yang bikin, sudah dari sananya. Yang pertama penghukum, guru berbuat, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dari cubit perut, dari apa, menunjuk-nunjuk, berkata-kata yang kasar gitu kepada murid. Ini posisi penghukum. Ciri-cirinya seperti ini. Kalau kita berposisi sebagai penghukum. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, ini ciri-ciri perkataan orang yang menempati dirinya sebagai posisi penghukum. Mengancam dia. Terus hasilnya seorang penghukum ini akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, inilah hasil pada siswa kalau kita berposisi sebagai penghukum. Terus murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pandangan murid terhadap kita itu rendah jadinya. Kalau kita posisi penghukum, bapaknya suka menghukum, bapaknya suka kayak gini-gini ya. Nah, itu rugi kita sendiri ya. Murid akan berkata seperti ini dalam hatinya. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi dia tahu karakter kita sudah terbaca. Pasti ibu ini atau bapak ini gawe kerdas kayak marah. Marah kita itu tak bermakna lagi depan mereka akhirnya. Dan yang terakhir adalah mengulangi kesalahan. Asik dia dengan marah kita itu. Dia menganggap marah kita itu adalah suatu yang joke ujung-ujungnya. Asik sih, kangen sama siapa? Nanti dia jadi alumni, kangen sama marahnya bapak sama ibu ini. Nah, jadi gagal. Ada juga identitas gagal itu membuat orang merasa bersalah. Contohnya, ya seperti ini sikapnya. Berceramah dan suka mengatakan, seharusnya ibu kecewa, harusnya kamu kayak gini loh, ibu kecewa loh sama kamu, bapak kecewa loh sama kamu. Nah, itu posisinya membuat orang merasa bersalah. Tetapi masih dikategorikan sebagai gagal, Bapak Ibu. Kenapa gagal? Kita lihat berikutnya. Guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres sama kamu. Nah, ciri-ciri perkataan seperti itu menempatkan kita sebagai identitas yang gagal juga, sebagai membuat orang merasa bersalah. Berikutnya, menyembunyikan atau menyangkal kebohongan. Nah, ini siswanya jadinya hasilnya. Dia lebih suka berbohong, ya. Terus murid mengatakan guru di dalam dunia berkualitas. Meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Hanya ini perubahan dari penghukum tadi. Murid akan berkata, maafkan saya.
Iya, dia berkata maaf, tapi bermakna enggak maafnya. Dan dampak pada murid, dia merasa rendah diri. Sebagai teman, sebagai pemantau, saya rasa tak perlu lagi. Ini kan mungkin waktu kita masih ini dikit ya. Dan manajer ini yang paling baik ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti restitusi tadi, atau ada segitiga restitusi, nanti kita pelajari apa yang akan kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan, menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam berkualitas, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, posisi manajer inilah sangat bagus ya. Jangan salah, kepala sekolah itu istilah itu baru muncul tahun 2003. Istilah kepala sekolah. Jadi di bawah kepala sekolah itu apa? Sebenarnya di bawah kepala sekolah itu tahun 2003 itu, 2003, istilah kepala sekolah itu diganti dengan manajer sekolah. Jadi jangan salah, kalau kita keluar sekolah swasta seperti sekolah Islam terpadu, sekolah Kristen, tidak ada kepala sekolah. Kita akan ketemu manajer atau direktur. Kenapa? Karena terkait dengan posisi kontrol. Di sini tidak ada kan? Nah, tidak ada. Oke, lanjut. Contoh keyakinan kelas. Langsung ke diskusi rumpang. Oke. Nah, karena penguatan kita untuk hari ini Pak Suwarto itu ada di diskusi kalimat rumpang. Oke, siap Pak. Diskusi prakarsa perubahan. Oke, siap. Nah, mari kita berdiskusi merumuskan atau mengisi titik-titik dari kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu kalimat yang ada titik-titiknya. Titik-titiknya bisa kita isi nanti. Nah, ini cita-cita untuk murid. Ini saya sadur Pak, cita-cita visi dan misi saya. Menjadi sekolah berimpact terdepan dalam pembentukan karakter dan peduli terhadap lingkungan. Ya, berimpact terdepan dalam pembentukan karakter dan peduli terhadap lingkungan. Nah, ini yang paling penting ya, pembentukan karakter dan peduli terhadap lingkungan. Bapak Ibu, inilah kalimat rumpang cita-cita kita untuk murid. Ya, kita membangun visi dan misi kita. Kita memimpikan murid yang seperti apa sih? Bisa kita catat di sini. Kita percaya sesuai dengan ini Bapak Ibu ya, sesuai dengan visi ini. Kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Nah, itu makhluk yang seperti apa, yang polos, yang perlu dididik, yang perlu diarahkan. Di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk berbuat apa gitu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa yang kita pahami. Jadi ini adalah kalimat rumpang. Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan kertasnya, silahkan diisi untuk kalimat rumpang. Ya, Pak Iris. Saya tulis. Pak D. Oh, absen ini diisi Pak D, rangkap 3. Oi. Oh. Ada yang nanya panjang atau enggak? Iya, seisi pengetahuan Ibu aja lah, Bu. Tentang kalimat rumpang ini. Penguatan aja Pak Suwarto. Kalimat rumpang ini adalah cita-cita. Impian kita terhadap murid. Misalkan murid kita, saya impikan murid saya itu ingin bernalar kritis. Nah, kita lihat kalau bingung, kita lihat ke profil Ajar Pancasila. Oke, sebetulnya impianku udah tercantum di profil itu sebetulnya. Namun ini penguatan dari Bapak Ibu untuk impian murid tersebut itu nanti dituangkan ke visi sekolah. Oke, terima kasih masukannya. Seperti yang disampaikan Pak Iris, Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, apa yang kita inginkan terhadap siswa kita ya. Bapak Ibu, mohon maaf, di depan ada snack dan minuman, silahkan dinikmati ya. Saya zoom dulu Bapak Ibu ya. Membaca profil pelajar Pancasila. Hai, sekarang. Nah, ini profil pelajar Pancasila ya. Akhlak
beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Itu beriman, bertakwa, bertuhan yang Maha Esa ya. Berikutnya ada kebinekaan global warna ungu. Kebinekaan global. Mengenal dan menghargai budaya, berkomunikasi dan interaksi antar budaya atau interkultural istilahnya itu. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan keadilan sosial. Yang ketiga ada gotong royong. Gotong royong tentu ya udah tahu ya, kolaborasi dan kepedulian. Kolaborasi dengan sesama guru, dengan siswa, dengan sesama siswa, dan kepedulian kemudian terhadap kebersihan, keindahan, segala macam, mungkin Bu Nadia lebih tahu. Yang keempat adalah kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, tidak menjiplak orang lain, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan untuk berpikir dalam mencari alternatif, solusi permasalahan, berinteraksi dan mengevaluasi mereka sendiri. Terus bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi pikiran sendiri. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, mandiri ini yang penting juga, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Jadi mandiri itu berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri. Oke, silakan Bapak Ibu diisi kalimat rumpang apa yang ingin kita capai pada siswa-siswi kita. Oke, selesai. Dibaca nggak Pak ya? Kalimat rumpangnya? Boleh nanti dikumpulkan, nanti ada yang sama di aja. Oke. Kalimat rumpang. Ya. Belajar serel kan presentasinya. Iya. Ya, kalimat rumpang ya, apa yang ingin kita capai kepada siswa kita. Setelah kalimat rumpang nanti ada lagi tugas itu ya. Kesimpulan dari kalimat rumpang berikutnya. Kesimpulan dari kalimat rumpang penting bagi kita sebagai guru untuk menyimpulkan kalimat rumpang yang kita tulis dari slide sebelumnya. Oke. Baca ya. Ini saya bacakan kalimat rumpangnya Bapak Ibu. Visi sekolah menjadi sekolah beriptek terdepan dalam pembentukan karakter. Bagus sekali ya. Dan peduli terhadap lingkungan. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana? Yang mengutamakan akhlak, karakter, sopan, santun terhadap guru dan orang yang lebih tua. Nah, ini ya. Nilai universal lagi sesuai dengan profil pelajar Pancasila juga. Masuk semua ini ya, sangat bagus sekali kalimatnya. Nah, ini yang akan kita capai ya. Apa impian murid ke depan yang ingin kita capai? Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, masing-masing mempunyai karakter, ras dan suku yang berbeda, suku, bahasa, agama ya. Nah, itu ya pribadi yang unik. Ini sifatnya tantangan. Apa yang kita hadapi tentang siswa kita, ya itulah kenyataannya. Berikutnya adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Akhlak dan karakter. Sangat bagus sekali jawabannya itu. Itu yang kita utamakan. Akhlakul karimah, akhlak yang baik tadi itu ya. Udah masuk juga ini dalam profil pelajar Pancasila. Dan karakter yang bagaimana? Karakter yang universal yang sangat diterima oleh semua suku, agama dan kalangan tadi ya. Dan karakter inilah yang akan kita bentuk pada diri kita, pada diri pribadi siswa kita. 4. Murid di sekolah sadar betul bahwa disiplin adalah salah satu kunci sukses. Nah, sangat menarik juga ya jawabannya oleh Bapak Ibu guru semuanya ini.
Disiplin. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk membentuk karakter, mengutamakan karakter itu penting karena akhlak di atas ilmu. Betul sekali. Seorang yang berkarakter baik akan bisa menjalin relasi dengan lebih baik. Ya, kuncinya adalah karakter karena karakter ini berkaitan dengan akhlak dan akhlak itu lebih tinggi dari ilmu. Sangat setuju sekali Bapak Ibu ya. Nah, itulah kalimat-kalimat rumpang seperti ini yang sangat menarik untuk kita bahas, simple, sederhana, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam dan tantangan yang sangat besar untuk kita lalui. Dan terakhir yang keenam adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa belajar itu adalah proses yang harus dilakukan sepanjang hayat. Nah, belajar dalam arti apa? Tidak hanya belajar membuka buku, menerima pelajaran dari guru, materi dari guru, tetapi pelajaran yang di sini adalah pelajaran untuk membentuk karakter. Karena karakter itu lebih penting, akhlak itu lebih penting daripada ilmu. Oleh karena itu, pembentukan karakter inilah yang paling kita utamakan di sekolah kita. Makanya, visi dan misi sekolah kita menjadikan sekolah yang beriptek, terdepan dalam pembentukan karakter dan peduli terhadap lingkungan. Bapak Ibu guru, kalimat-kalimat rumpang ini adalah kalimat-kalimat yang sudah ada yang harus kita jadi tantangan pada kita untuk membentukkan karakter siswa kita, sehingga ini adalah menjadi PR bagi kita untuk kalimat rumpang. Berikutnya materinya Pak ya. Dibaca aja Pak Yang lain. Yang lain. Oke, siap. Yang berikutnya kalimat rumpang, kita memimpikan murid yang sama Pak, kalau yang sama lewatin ya. Hampir sama semua ini Pak. Nyontek kayak ini. Oke, saya sambil random ya. Yang kalimatnya paling panjang lah biar asik dan menarik. 1. Kita memimpikan murid yang memiliki karakter yang baik, memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, saling menghargai tanpa mengenal suku. Nah, ini lebih berwarna dari yang tadi ya. Yang tadi melibatkan gender melibatkan usia tua dan muda, tapi ini mengenal suku, tanpa mengenal suku. Yang berikutnya adalah 2, kita percaya bahwa murid adalah individu yang bisa kita bentuk untuk menuju ke arah yang lebih baik. Kata kuncinya bisa kita bentuk. Artinya apa? Murid itu masih bisa berubah, tidak saklek seperti itu. Jadi masih kita bentuk dan itu adalah tantangannya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebersihan, kedisiplinan, fokus pada belajar, akhlak dan karakter. Ditambah ini ya, selain akhlak dan karakter ada kebersihan, kedisiplinan dan fokus. Kebersihan dan kedisiplinan ini sekali lagi itu adalah nilai universal yang disepakati kita bersama ya di dunia ini makanya. Saya izin Pak Warto. Ada 2 lagi. Oke Bu, siap. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang dilakukan oleh guru adalah untuk kebaikan mereka. Wah, tentu sekali ya, bagus sekali ini ya. Nah, mereka harus sadar bahwa yang kita lakukan itu untuk mereka. Menanam kesadaran kepada murid bahwa apa yang dilakukan guru itu adalah yang terbaik untuk mereka, itu adalah yang jadi tantangan kita berikutnya ya. Menanam kesadaran. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa menjadikan siswa menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan berpengetahuan. Ada 3 kata kunci di sini, beriman, bertakwa, dan berpengetahuan. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat atau wadah untuk menjadi individu yang lebih baik. Sepakat kita ya, setuju. Tak ada tempat yang lebih baik selain sekolah. Saking baiknya sekolah itu disamakan dengan tempat ibadah. Lanjut Pak atau baca lagi? Visi sekolah kita. Visi sekolah kita adalah menjadi sekolah beriptek, terdepan dalam pembentukan karakter dan peduli terhadap lingkungan. Tentang visi sekolah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk anak murid? Yes or no jawabannya ya. Kalau yes, apa alasannya? Kalau no, apa alasannya?
Oke. Nah, Bapak Ibu guru, pertanyaannya kan simple tuh. Apakah visi sekolah kita ini selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Pada kalimat normatif ya. Nah, ini visi sekolah kita. Menjadikan sekolah yang beritek terdepan dalam pembentukan karakter dan peduli terhadap lingkungan. Pertanyaannya yang pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Selaras atau enggak? Gimana Pak Ridwan? Selaras, oke. Silakan Pak Ridwan, kita berdiskusi ya. Kalau menurut saya ya sudah selaras, karena kita sudah tentunya yang ini setiap Jumat. waktu sudah melaksanakan ibadah, ya, perbuatan baik, ya, walaupun tidak sebenarnya baik istilahnya, tapi sudah melakukan hal yang terbaik bisa. Jadi sudah melaksanakan. Oke, sangat menarik sekali. Jadi visi dan misi sekolah kita sudah selaras. Ya, memang Pak, sekolah kami ini sekolah yang pertama sekali melaksanakan sholat Jumat berjamaah di sekolah sejak dah berapa tahun yang lalu. Beliau itulah perintisnya. Saya itu mau seperti ini, di SMK. Jadi Sholat Jumat pulang, gitu, nggak pulang. Kejadian itu Iya, betul sekali. kecelakaan tuh. SMK di Penyak itu, ya hampir SMP itu. Jadi kalau di sini itu setiap lima waktu tanpa kita perintah tidak ada yang ada. Ya. Jadi tidak usah kamu ada tidak. Sudah berebut itu anak yang ada. Azan itu rebutan. Kan sudah ada waktu sekitar. Jadi anak-anak itu sudah menunggu kurang 5 menit sudah ada di sana. Kelas 11 6 itu kelas 11 10 3. Nah, ini 10 3. Ada berebut itu asal azan itu ya. Nah, itu sudah kebiasaan. Jadi bukan hanya pengingat waktu jam pergantian jam, sudah ini. Itu jadi laku kebiasaan. Betul. Oke, sangat menarik sekali ya. Beliau itulah Pak tokoh yang mengubah sekolah kita menjadi sholat Jumat berjamaah di sekolah. Masjidnya juga dari ya sederhana, sekarang alhamdulillah masjid itu boleh dikatakan bersih, enak. Kalau mau ngadem tidur, kalau ada UT ujian di sini, orang UT senang sama masjid, selalu memberikan pujian. Masjidnya bersih, enak. Kalau mau naruh anak kecil, naruh bayi istirahat, bisa tempat situ. Oke, berikutnya mungkin Pak Yaumal. Ini Pak, maaf tadi ada yang Gimana? jadi bahwa saya guru yakin bahwa siswa itu unik, mempunyai keunikan Dan karakter. masing-masing. Kalau ke visi ini wujudnya apa ya? Coba. Itu mungkin guru BK itu Pak yang membuat kalimat seperti itu. Karena di kami ya, Iya. di kami ini otomotif Pak. Otomotif itu kan apa ya? Perkembangannya guru ini lambat Pak. Karena siswa ini di sekolah belum ada motor NMAX Pak. Siswa udah punya motor NMAX. Oh. Jadi perkembangan di zaman sekarang ini untuk guru otomotif ya, itu siswa 5 kali lebih Cepat dari guru ya. daripada guru hanya 1 kali, siswa 5 kali. Nah, guru kami misalkan menyebutkan komponen di motor Matic NMAX, Matic-nya ya, fine bell-nya. Mereka itu kesulitan, tapi prakteknya dia jago. Dia prakteknya jago karena punya sendiri barangnya. Jadi guru kami yang bisa mempraktekkan dan bisa menyebutkan komponen-komponen dari motor itu nilainya tinggi kebiasaannya. Namun untuk menghafal siswa itu tidak tahu karena bahasanya memakai bahasa kampung. Apa ya? Master rem. Kepala babi, kalau di ini kan pulau, di kami ini disebutnya kepala babi, di kami ini seher. Namun kan untuk di lomba IAS itu bukan bahasa kampung, bahasa teknik.
Ya nggak masalah. Jadi tugasnya kalian adalah bahasa kampung sama dengan bahasa teknik. Lebih cepat Pak ternyata. Yang ininya tuh menghafalnya. Kalau bahasanya seperti itu ya. Oh sehat nih ini, oh connector hard nih ini. Nah, untuk yang tadi ini Oke. unik, siswa itu unik mempunyai karakter. Kalau tempat Bapak tadi karakter itu karena sifatnya kampung, jadi menggunakan istilah modern itu nggak bisa, tetapi menggunakan istilah kampung cepat mereka nangkapnya. Itu karakter di sekolah Bapak. Karena siswa ini para juara semuanya. Dia unik gitu kan. Iya. Bukan berarti yang tidak bisa matematika dia tidak pintar atau tidak juara. Nah, untuk ke PC ini apakah sudah terpenuhi belum? Ya, mungkin gimana, Bu? PC-nya di ini apa? Apakah bisa ditambahkan PC-nya atau belum selaras gitu? Gimana Pak Yomal? Coba. Slide PC-nya Pak. Slide PC-nya ya. Di sekolah. Ini uniknya. Right. Nah ini. Tadi kan berkarakter udah ada. Nah, untuk uniknya masuk ke PC ini apa ya? Kata-katanya. Coba Cek. Kita nih yang iya. Kami ini Pak unik Pak. Mungkin berbicara unik itu banyak sih. Salah satunya itu anak murid kami ada yang dari Tanjung. Unik sifatnya itu. Jadi bisa berpotensi ya, mempunyai potensi masing-masing. Mempunyai potensi masing-masing. Mungkin Pak Yomal bisa menjelaskannya. Unik anak kita yang dari sana itu. Dari negeri seberang. Maaf ya sebenarnya. Ya kalau sudah pandai Pak, di situ udah ada pembentukan karakter ya, walaupun punya karakter unik. Jadi di situ udah divisinya itu ada pembentukan karakter. Jadi sudah apa namanya itu sudah termasuk itu uniknya di situ tuh sudah termasuk. Pembentukan karakternya nanti ya bagaimana di lapangan, apakah membiarkan karakter mereka pribadinya masing-masing seperti itu kayak Bapak tuh ya udah kita biarkan dia pakai bahasa daerahnya tapi kita sesuaikan dengan bahasa yang textbook tekniknya gitu. Nah, kayak gitu juga mungkin kami itu mereka biasa nongkrong duduk di apa nama tuh di depan kelas ya mungkin disesuaikan kakinya jangan diangkat ya karakternya ya silakan duduk tapi kakinya jangan duduk di atas meja atau apa mau duduk aja. Ini pembentukan karakternya seperti itu karena lebih ibaratnya ya, sudah masuk kelas itu karakter unik mereka dan kita bentuk juga. Nah dengan tidak ibaratnya menghilangkan ibarat mereka suka nongkrong tidak menghilangkan mereka nongkrong tetapi kita membuatnya lebih sopan. Pembentukan karakternya mungkin begitu. Terima kasih. Ya unik ya Pak ya. Kalau bahasa Bapak tadi itu menggunakan istilah kampung yang mungkin kalau orang lain mendengarkan itu kurang sopan. Kalau kami ini Pak, sukunya banyak Pak. Terutama saya yang ngajar matematika. Uniknya seperti ini Pak. Mereka ketika berhitung, mereka menggunakan bahasa Indonesia Pak. Kami ini ada yang dominan itu sukunya itu Butun, Bugis, Melayu, Jawa, Chinese di sini ya. Nah ketika belajar, mereka menyebutkan angka-angka itu dalam bahasa Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tetapi ketika saya serahkan mereka diskusi di kelompoknya, mereka akan berkelompok berdasarkan sukunya. Saya ingat sampai saya hafal itu. Kalau Butun itu dia menggunakan istilahnya bahasa mereka. 1 itu isi, rua, tolu, popaa, polimo, pempicu, populu, segala macam. Iya, sampai hafal saya. Kalau yang Chinese Jitni, Samsi, Engluk, Citpat, Imsip, itu mereka sambil ngitung tapi bahasanya itu di kelas pakai bahasa mereka. Yang Jawa, siji, loro, telu, seperti itulah. Ketika dikembalikan ke asalnya. Dan ternyata setelah saya tanya, mereka bikin video pembelajaran. Mereka bikin video pembelajaran tuh, tugas dari matematika. Ketika saya lemparkan tugas itu ke daerahnya masing-masing ke mereka, mereka kan bikin berdasarkan kelompok mereka yang dekat-dekat sama rumahnya. Dan bahasa yang mereka gunakan pun dalam video itu ada terdengar masih menggunakan bahasa kampungnya. Jadi uniknya itu disitulah anak kami itu. Hal-hal seperti itu mau dibuang ya sayang, dipertahankan mungkin juga harus diarahkan seperti itu. Jadi
berimpact terdepan dalam pembentukan karakter dan peduli terhadap lingkungan itu ada nilai universal yang kami yakini di sekolah kami itu bisa kami kembangkan, Pak. Berdasarkan keunikan. Ini ya, pembentukan karakter ya. Iya, pembentukan karakter dalam menerima kultur atau istilahnya itu berkomunikasi dalam interkultural lah. Berkomunikasi dalam kultural yang umum yang bisa menerima perbedaan budaya antar mereka. Karena circle di tempat kami ini bahkan sampai ke ranah hukum, Mbak, gara-gara masalah ras itu. Kemarin bentrok ya Bu Dewi ya, yang dengan siswa Mesuk Melayu dengan itu Tanjung kemarin. Tapi itu jadi rahasia kami itu, Pak. Tidak bisa kami sampaikan secara lebih lanjut. Ya seperti itulah masalah pengembangan karakter dan peduli terhadap lingkungan ini adalah nilai umum yang kami yakini berdasarkan perbedaan ras, suku, agama, dan bahasa tadi adalah hal yang menjadi fokus yang bisa kami kembangkan. Jadi kami tidak bisa mengada-ngadakan kalimat yang lain, kalimat yang baru, yang mungkin melenceng dari visi dan misi kami, tetapi ini adalah kalimat yang kami anggap udah fit, udah saklek, udah mantap, udah paten, yang bisa kami bisa kami kembangkan untuk sekolah kami. Saya lanjutkan, Pak ya? Apa gimana? Penguatan aja. Oke. Nggak habis baterai ya. Oh, kesedot betul ya, lagi dalam. Wah. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah berdiskusi ya, sudah melengkapi kalimat tumpang. Di sini itu kalimat tumpang yang telah Bapak Ibu tulis itu bukan berarti visi sekolah itu harus dirubah. Namun nanti jadi bekal Pak Suwarto bahan diskusi dengan kepala sekolah. Kalimat tumpang cita-cita untuk murid itu, Bu, ternyata sudah terakomodir di visi sekolah kita. Jikalau belum, itu nanti bahan diskusi untuk Pak Suwarto. Misalkan yang tadi saya unik di sini saya sorot ini adalah mempunyai potensi masing-masing. Nah, misalkan bukan hanya siswa ini pintar berhitung, gitu kan. Di kami di otomotif itu ada yang namanya reaksi dari kimia dari pembakaran bensin dan udara. Ketika dihafalkan, siswa itu dia tidak sulit yang minta ampun, gitu kan. Reaksi kimia tadi. Namun ketika saya lihat lagi main gitar, coba kamu nyanyinya reaksi kimia ini, gitu kan. Kemudian main gitar, kenapa? Gitu kan. Jadi otomatis saya kasih nilai tinggi sama dengan siswa yang menghafal manual, gitu kan, atau tidak misalkan. Berarti siswa ini potensinya memang di nyanyi atau di seni seperti itu. Namun saya masukkan materi saya tentang reaksi kimia pembakaran antara bahan bakar dan udara. Seperti itu. Jadi kalau saya masukkannya di sini itu Pak Suwarto bukannya gimana ya, karena Iya, apa tugas saya sebagai pengajar praktik dan di modul kemarin itu tentang visi itu dimulainya dari cita-cita guru semuanya. Nah, untuk yang potensi unik ini bisa dimasukkan dan didiskusikan dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya. Bisa masuk di visi sekolah, misalkan terdepan dalam pembentukan karakter sesuai dengan potensi siswa, misalkan masuk, karena di sini potensi siswanya belum terakomodir seperti itu. Mungkin itu sih. Terima kasih. Sebentar lagi, udah selesai kok. Oke, terima kasih Pak Eris. Langsung kita lanjutkan tadi Bapak Ibu ya. Nah ini. Nah, mari menggali pendapat apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, apa saja kolaborasi yang bisa dilakukan oleh guru orang tua kepada sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, apa bentuk kegiatan dapat dilakukan guru orang tua ke sekolah, dan terakhir apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk
merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangannya. Dan Bapak Ibu, ini ada sedikit lagi yang terakhir, mohon diisi. Ambil isi nanti kita langsung penutupan. Maaf. Beda lagi. Oke Bapak Ibu, untuk menghadiri kita ini kesimpulan ya. Nah, dari kesimpulan kegiatan diskusi kita ini adalah sekolah idaman adalah sekolah yang mampu mengakomodasi kebutuhan murid. Untuk itulah visi harus dibuat. Dengan dibuatnya visi, sekolah akan membuat kita mempunyai arah dan tujuan yang jelas dalam setiap kegiatan di sekolah. Terima kasih. Udah Pak Eris seperti itu ya? Ya, mungkin sebelum kita mengakhiri acara kita ada closing statement dari Pak Eris kepada kami semua di sini. Kami persilahkan Pak Eris. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah mengikuti acara diskusi tentang visi prakarsa perubahan yang dilaksanakan oleh Pak Suharto untuk menyelesaikan tugas pendampingan individu terkait dengan visi prakarsa perubahan sekolah. Nah, Bapak Ibu, bahwa visi sekolah ini sangat penting, itu harus tadi seperti yang disebutkan harus mengakomodir, kita harus menghamba kepada murid. Visi prakarsa perubahan yang dilaksanakan oleh Pak Suharto mungkin sudah ya Pak ya. Yang dibaca itu visinya ada ditampilkan tadi ya. Ada sih Pak. Karena terbatasnya waktu, kan, biar tidak memperpanjang lagi mukadimah yang saya sebutkan, saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala salah kata yang saya ucapkan, minta mohon maaf, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekian dari acara diskusi kita ini. Sebelum kita menutup, sebelum kita menutup nanti kita ada sesi foto bersama Bapak Ibu. Saya mohon. Terus sebelum juga acara ini kita tutup, mari kita berikan aplaus kepada Pak Eris Priana. Oke, Bapak Ibu, sesuai dengan agenda kita, ini adalah pengakhir dari acara kita hari ini. Saya juga secara pribadi sebagai presenternya di sini, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, dalam tindakan saya selama menjadi presenternya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Tutup. Iya Pak. Otomotif. Bingung Pak. Siswa udah punya maka mesti